semuanya, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya, Adela Vicky, dari 11 Akal 1. Di sini saya akan menyusuri dan memberitahu kalian tentang sejarah kedatangan Jepang di Indonesia, di Museum Bank Indonesia dan juga Museum Seni Rupa dan Keramik. Jangan lupa saksikan untuk mencari tahu apa saja sejarah yang ada di Indonesia tentang Jepang. Terima kasih. Halo semuanya, salam sejahtera. Jadi di sini saya akan mengunjungi Museum Bank Indonesia, juga Museum Seni Rupa dan Keramik dengan menggunakan transportasi umum, yaitu kereta KRL. Kita dari stasiun Pasar Minggu menuju stasiun Jakarta Kota. Melalui pintu selatan kita dapat mengunjungi BI. Halo, kita mau ke Museum BI, tapi karena hujan kita pakai payung. Yeay, hujan guys nih, hujan. Ini stasiunnya Mandiri dan juga Museum Mandiri. Kita harus nyebrang ke Museum Bank, nyebrang lagi ke sana buat masuk ke Museum Bank Indonesia-nya. Kita duduk dulu guys. Museumnya. Ini museumnya. Ini dia adalah Museum Bank Indonesia. Juga terdapat jam operasional pengunjungannya. Museumnya warnanya putih. Sampai di Bank Indonesia, kita segera masuk ke Bank Indonesia untuk mencari tahu apa saja sejarah yang ada di Bank Indonesia tentang Jepang. Dengan kartu pelajar, kita bisa masuk ke Bank Indonesia dengan secara gratis. Setelah kita mendapat tiketnya dan juga menaruh tas kita dalam loker, kita dapat melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam museumnya. Juga kita dapat tiket secara gratis dengan kartu pelajar. Nah guys, di sini ada depan dari Museum Bank Indonesia. Lihat, sangat bagus dan juga keren untuk ornamen dan juga arsitektur dari Bank Indonesia ini sendiri. Sangat terbuat, kita sangat kagum akan keindahan sudah ada pada Museum Bank Indonesia ini. Layar untuk memamerkan sebuah apa itu Bank Indonesia, dan ini ada pintu teater. Di sini terdapat sejarah yang menyatakan bahwa bukan hanya bank yang dapat menerbitkan uang, namun militer pun dapat menerbitkan uang. Guys, ternyata di Museum Bank Indonesia ini juga terdapat sebuah seragam militer Jepang pada saat itu. Tentunya guys, di sebelahnya terdapat sebuah seragam bangsa Indonesia pada masa itu. Wow guys, di sini juga terdapat koleksi uang-uang di Indonesia. Nah guys, terdapat sejarah perjalanan bangsa Indonesia dengan Hindia Belanda maupun Jepang. Sebelum 1942, Jepang menduduki wilayah Jawa. Sekedar informasi ya guys, di museum ini bukan hanya informasi tentang bank, namun terdapat reka ulang adegan dari patung-patung di masa itu. Nah guys, terdapat timeline perkembangan uang-uang dari masa Hindu-Buddha sampai sekarang, yaitu juga terdapat perkembangan dari masa Jepang, yaitu 1942 sampai 1945. Selanjutnya guys, terdapat banyak koleksi uang-uang Indonesia dengan mata uang Jepang pada masa kedudukan pemerintah Jepang. Ini juga ada beberapa replika mata uang yang terjadi di masa penjajahan Jepang di Indonesia. Pada Indonesia semasa kedudukan itu, semua kebijakan keuangan ditetapkan oleh Kunseikan, pemerintah militer pusat, yang berusaha mempertahankan nilai yen dan rupiah Hindia Belanda.
antara lain dengan melarang penggunaan mata uang lain. Selain itu, pemerintah pendudukan Jepang juga menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda beredar pada tahun 1942. Emisi kedua dengan tulisan pemerintah Dai Nippon tak sempat diedarkan, sedangkan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Daikoku Seiku pada tahun 1943. Dalam upayanya mengambil hati masyarakat Indonesia, uang Jepang tersebut diterbitkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Setelah pasukan sekutu mendarat di Tanjung Priok pada tahun 1945, 29 September, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nica, Netherlands Indies Civil Administration. Oke guys, sebagai penutup, kita akan membuka sebuah koleksi uang bangsa Jepang, yaitu yen. Ini dari zaman dahulu sampai sekarang. Selain uang yang kertas, juga terdapat uang koin dari bangsa Jepang. Mau di kereta pulang begitu, tapi mau ke arah Gondang dia dulu guys. Nanti kita lanjut di day dulu. Stay tune. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rafiki dari absen 2. Di sini saya di hari kedua akan menelusuri tentang kedatangan Jepang di Museum Seni Rupa dan Keramik. Wah guys, ini adalah Museum Seni Rupa dan Keramik yang ada di Kota Tua. Ini museum yang dapat memanjakan mata kita untuk melihat lukisan dan keramik yang ada di Indonesia, hanya dengan membayar Rp5.000 untuk pelajar. Nih guys, terdapat koleksi lukisan dari seniman Indonesia, yaitu Hengantung. Koleksi ini rata-rata menceritakan tentang Belanda dan juga Jepang, karena beliau memulai karirnya dari masa Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang. Hengantung, sejak 1930-an, Hengantung kelahiran kota Manado, Sulawesi Utara, telah aktif melukis dan berpameran. Namanya muncul di beberapa surat kabar umum yang terbit di Hindia Belanda. Ia terus bekerja sebagai pelukis di masa Jepang dan kemerdekaan. Salah satu lukisan terkenalnya Memanah yang ia buat di masa Jepang sering muncul dalam dokumen foto-foto perjuangan kemerdekaan. Lukisan itu terpajang di tembok menjadi latar dan saksi berbagai peristiwa politik nasional yang penting dalam pendirian bangsa. Pada 1946, bersama Chairil Anwar, Rifai Apin, dan beberapa nama lainnya, Ngantung menggagas perkumpulan seniman gelanggang seniman merdeka. Beberapa tahun kemudian, ia bergabung ke dalam lembaga kebudayaan rakyat. Ngantung dikenal tidak hanya pelukis, tetapi juga aktivitas struktural dengan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1964 sampai dengan 1965. Ruangan ini menampilkan lukisan Ngantung yang bertema sosial dengan pengemudi beca dan pedagang keliling sebagai objeknya. Di lukisan itu, Ngantung ingin merasakan bagaimana masyarakat kelas bawah bekerja keras menyambung hidup di kota Jakarta. Di lukisan itu, ia juga ingin memperlihatkan simpatinya kepada mereka. Selain lukisan bertema sosial, di ruangan ini juga menampilkan sketsa-sketsa yang mendokumentasikan peristiwa penting dalam sejarah nasional seperti dokumentasi tentara peta di masa pendudukan Jepang dan perundingan Linggarjati pada tahun 1946. Dapat lukisan sosial yang dibuat oleh Hengantung. Ini ada abang beca. Selanjutnya terdapat lukisan sosial yang sebagai objeknya yaitu penjual ikan. Ikut beberapa lukisan yang dibuat oleh Ngantung. Santapan siang bersama Bung Karno, tanda tanganan naskah, dan juga Hotel Linggarjati.
Ini sketsa yang dibuat oleh Ngantung. Toleransi pers. Dari rapat itu terjadi pertama kali di pertemuan antara rakyat dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah menteri. Meski pertemuan tersebut berjalan sangat singkat, rapat satu selesai di lapangan Ikada tersebut mampu menggerakkan roda revolusi di awal kemerdekaan Indonesia yang sangat tidak terasa di ibu kota. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, bentrokan sering terjadi antara para pemuda Indonesia dengan penguasa militer Jepang. Saat itu Jepang belum angkat kaki dan akan menyerahkan status quo Indonesia pada pihak sekutu. Para pemuda seperti Sukarni, Khairul Saleh, A.M. Hanafi, dan Adam Malik semakin cemas ketika mendengar tentara sekutu akan membentuk markas besar di Jakarta. Kekhawatiran mereka disebabkan oleh kalimat di dalam teks proklamasi yang ada belum menjadi sebuah kenyataan. Kenapa sudah sebulan setelah peristiwa proklamasi tidak ada perubahan yang nyata di Indonesia. Karena itulah pemuda dari Komite Fun Aksi mengambil prakarsa mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada. Nah guys, terdapat lukisan dari Sudjana Kerton tentang modal kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, ini sebagai penutup lukisan-lukisan seniman Indonesia. Nah guys, ada vas dinding dari Jepang, kendi, dan juga vas bunga dari Jepang. Let's go guys, kita akan ke bagian keramik bangsa Jepang. Ini dia koleksi piring imari Jepang abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Warnanya putih biru dengan teknik hiasan rinting atau sablon. Koleksi mangkuk yang tutup buatan dari Jepang abad 18 sampai abad 20. Hiasannya ini warna-warni. Guys, terima kasih telah mendengarkan informasi dari saya tentang koleksi pendudukan Jepang di Indonesia di Museum Bank Indonesia, juga Museum Seni Rupa dan Keramik. Jumpa di next video. Bye-bye.